Hai, kembali lagi di YouTube channel aku, Yulia. Kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang lagi tren atau yang lagi viral saat ini. Di zaman pandemi saat ini, rata-rata kita semua menggunakan masker untuk melindungi diri kita agar tidak tertular dari COVID-19. Apalagi sekarang ini udah ada varian terbaru yaitu Omicron. Jadi, tetap jaga kesehatan dan selalu menggunakan masker ya. Tren saat ini rata-rata kita menggunakan masker dengan memakai konektor atau dengan menggunakan strap mask atau yang disebut juga dengan kalung masker. Berbagai macam dan model serta dari bahan dengan harga yang berkualitas rendah sampai berkualitas tinggi hadir di pasaran untuk memenuhi keinginan konsumen menggunakan konektor maupun strap mask atau kalung masker untuk digunakan setiap wanita, baik itu acara casual, kerjaan, atau juga pergi untuk ke kondangan. Jadi kadang-kadang kita semua juga gimana sih cara bikinnya, apa aja sih alat dan bahan yang kita perlukan untuk bikin konektor maupun strap mask. Jadi untuk itu saya bakalan mengenalkan dan memberi informasikan kepada teman-teman semua apa aja bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat konektor maupun kalung masker. Semoga video saya ini bisa membantu teman-teman untuk mengenal dan mengetahui alat dan bahan apa aja yang dapat kita gunakan untuk membuat kalung masker maupun konektor masker. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu inspirasi atau ide berjualan di masa pandemi ini buat teman-teman. Gak hanya ibu rumah tangga saja atau yang memiliki seni atau kerajinan craft yang bisa bikin ini. Buat adik-adik maupun kakak-kakak atau semuanya bisa bikin konektor atau kalung masker ini. Bagi yang tidak tahu apa aja alat dan bahannya, mari saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada gunting, kita menggunakan gunting untuk memotong apapun yang kita gunakan. Yang kedua ada tang penjepit. Tang menjepit ini untuk menjepit, nanti ada yang namanya stopper atau menjepit namanya yang kodokan atau menjepit ring. Nanti kita gunakan ini tang penjepit. Yang kedua ada tang pemotong. Tang pemotong ini sama dengan kayak seperti gunting, tapi ini dikhususkan ada bagian guntingnya. Ini bisa nanti kita gunakan untuk memotong kawat atau apapun. Lalu juga ada tang lilitan. Tang lilitan ini di bagian sininya berbentuk bulat. Jadi ini untuk melilit, nanti ada kawat atau apapun yang bisa kita gunakan untuk melilitkannya. Lalu ada yang namanya senar pancing. Senar ini dapat kita gunakan dalam pembuatan konektor masker maupun juga dengan kalung masker. Tergantung model apa yang kita gunakan untuk membuat konektor maupun kalung masker. Contohnya seperti di atas ini. Ini menggunakan senar pancing, jadi kelihatan lebih rapi dan lebih cantik. Lanjut, ada yang namanya kawat. Ini kawat bisa kita gunakan juga untuk bikin konektor maupun kalung masker. Kawat ini memiliki ukuran 0,4, 0,2, 0,6 dan berbagai ukuran, tergantung dan kebutuhan apa yang kita gunakan. Tapi saya lebih nyaman pakai yang 0,4. Fungsinya hampir sama dengan senar pancing, tapi ini memiliki kegunaan yang lain untuk model kalung masker yang seperti ini. Kita lanjut ke yang namanya bahan kodokan. Kodokan seperti gambar ini untuk menutup di bagian ujung. Ini digunakan untuk menutup bagian ujung konektor atau kalung masker seperti ini. Ini yang kodokan. Ini kodokan. Ini kodokan. Ini menutup bagian ujungnya agar bisa menjadi berbentuk konektor. Lalu yang namanya stopper. Stopper itu butiran-butiran kecil. Itu gunanya untuk supaya mematikan senar atau kawat agar tidak lepas semuanya manik-manik atau kristal yang tersambung. Lalu ada juga yang namanya ring. Ring seperti ini. Ring ini digunakan seperti ini, menyambung antara rangkaian konektor dengan yang namanya ini kokot udang.
Ini fungsi ring. Lalu ada yang nama dengan kokot udang. Seperti ini kokot udang. Kokot udang ini bisa disebut juga dengan pengait. Ini ada pengaitnya. Jadi ini untuk mengaitkan karet masker dengan konektornya. Lalu kokot udang ini ada dua, yaitu kokot udang yang bahannya stainless dan juga ada bahannya yang plastik seperti ini. Terus ada lagi yang namanya klep. Klep itu digunakan untuk menyambungkan antara tali kalung masker dengan rangkaian manik-manik atau hiasan pada strap maskernya sendiri. Lalu ada yang namanya tali elastis. Tali ini digunakan untuk kalung masker atau strap masker. Tali ini berbagai macam, ada yang nama tali curly, zipper, boba, dan berbagai macam tali lainnya. Tapi ini yang elastis ya. Terus ada yang namanya stopper trompet atau stopper tombol seperti ini. Ini tombol bisa dipencet. Ini buat serut. Ini digunakan untuk kalung masker yang digunakan untuk kalung masker 2-in-1 yang bisa memiliki dua fungsi, yaitu kalung masker yang bisa untuk dijadikan kalung masker dan bisa dijadikan konektor. Contohnya ini adalah namanya strap masker atau kalung masker 2-in-1 yang memiliki serutan atau stopper tombol. Ini bisa ditarik, bisa dikecilkan. Jadi ini bisa digunakan untuk kalung masker dan konektor atau penyambung masker ini. Sedangkan yang konektor ini tidak menggunakan stopper tombol tadi. Ini hanya mengkaitkan ujung masker sebelah sini dengan karet sebelah sini. Seperti ini konektor masker yang tadi saya bilang. Nanti kita sambungkan. Ini yang namanya pengait atau kokot udang. Kita kaitkan ke sini. Dan ini yang bakalan jadi masker. Seperti ini. Seperti ini. Ini konektor. Jadi aman. Tapi sedangkan untuk yang strap masker bisa dijadikan kalung, bisa dijadikan konektor seperti tadi. Bahan yang digunakan hampir sama dengan yang tadi. Ada yang menggunakan kodokan, menggunakan stopper kecil, stopper merica, ring, klep, serta menggunakan kokot udang. Panjang untuk setiap tali masker atau strap mask itu lebih kurang 70 cm. Sedangkan untuk konektor masker itu lebih kurang 20 sampai 21 cm. Sedangkan juga buat anak-anak itu saya biasanya rata-rata sekitar 55 cm sampai 60 cm. Ini yang saya bilang tadi, ini yang strap masker 2-in-1. Jadi ini bisa diserut. Kita coba ya. Ini diserut, ini ditarik seperti ini. Sudah. Jadi ini bagian yang lepasnya. Ini sudah seperti jadi konektor masker. Untuk menjadikan dia kalung masker, kita cukup tarik ininya ke atas. Ini bisa kita manfaatkan saat kita makan atau kita mau minum. Jadi seperti ini. Cukup sekian informasi mengenai alat dan bahan apa aja yang kita gunakan dalam pembuatan konektor maupun kalung masker ini. Untuk teman-teman yang ingin belajar cara bikin konektor maupun kalung masker, teman-teman bisa lihat video YouTube saya yang lainnya atau klik bagian di atas ini. Mudah-mudahan tutorial saya ini atau pengenalan bahan-bahan saya ini maupun tutorial cara bikin konektor maupun tali masker bisa membantu teman-teman menghasilkan uang di masa pandemi ini. Dan ini pengerjaannya gampang banget,
Jadi teman-teman bisa berkreasi sesuai kreasi teman-teman sendiri. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.